What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. Halo guys, welcome to Joko Star. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita The Last of Us. Nah, game ini favorit gua guys. Jadi dulu aku pernah main gamenya. Gamenya menantang banget. Jadi kalian wajib banget memainkan gamenya. Seru banget. Ya sudah, daripada banyak cincung, kita langsung saja. Karena ini ceritanya panjang, aku membuat dua bagian atau dua part. Karena ini video pertama gua, ya sudah, kita langsung. Karakter utamanya adalah seorang Duren atau duda Kuren yang bernama Joel. Cerita di game ini pada September 2013 dan mengambil tempat di Austin, Texas, Amerika Serikat. Saat itu Joel dengan bersama anaknya yang bernama Sarah tiba-tiba saja diserang sama tetangganya yang telah berubah menjadi makhluk seperti zombie. Jadi saat suatu itu, semua tempat di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, sedang diserang penyakit yang bernama Cordyceps Brain Infection atau CBI. Atau ini adalah semacam parasit jamur yang menyerang otak manusia dan mengakibatkan orang tersebut menjadi makhluk seperti zombie. Nantinya akan ada 4 tahap sebelum orang itu menjadi zombie. Tahap pertama adalah setelah 2 hari terkena infeksi, orang yang terkena infeksi tersebut akan kehilangan fungsi otaknya, lalu dia tidak bisa berpikir secara normal dan dia juga akan hiperaktif atau agresif. Dan makhluk ini diberi nama Runners. Lalu dalam 2 minggu Runners akan masuk ke tahap 2. Di tahap ini infeksi tersebut sudah mulai mengubah penglihatan Runners dan tidak bisa melihat lagi dengan benar. Makhluk ini dinamakan Stalkers. Lalu jika Stalkers bisa bertahan lama lebih dari setahun, infeksi ini akan masuk ke tahap 3. Di sini Stalker akan mengalami kerusakan wajah dan matanya akan buta. Makhluk ini kemudian dinamakan Clickers. Dan yang terakhir, ini seharusnya jarang terjadi karena kalau Clickers bisa bertahan lebih dari 10 tahun, mulai dia masuk tahap 4. Di sini tahap ini parasit jamur yang ada di otak Clickers akan mengeras di tubuhnya dan dia akan mengeluarkan spora ke udara untuk infeksi orang lain. Makhluk ini yang kuat ini dinamakan Bloaters. Oke, jadi kalian hafal ya guys nama-namanya supaya nantinya kalian tidak bingung saya menanyakan namanya. Oke, kita lanjutkan ke Joel dan Sarah. Pada saat diserang sama tetangganya, dia langsung menembaknya dan langsung pergi dari rumahnya. Di luar rumah, adiknya Joel yang bernama Tommy sudah menunggu untuk membawa mereka untuk pergi dari sana.
Di perjalanan, di sana sudah menjadi kekacauan dan orang-orang pada berlarian untuk menyelamatkan diri. Pokoknya kota tersebut benar-benar chaos guys, karena pada warganya sudah menjadi runners. Akibatnya kekacauan ini mobilnya sempat ditabrak, tapi untungnya mereka selamat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam sebuah kafe. Di sana si Tommy harus berpisah dengan Joel dan Sarah karena dia harus menahan runners. Kasihan sekali Tommy. Tommy pun menyuruh ke jalan raya dan nanti dia akan menyusul ke sana. Dan dengan lewat belakang kafe, Joel pun pergi ke jalan raya bersama Sarah. Namun saat di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang tentara yang mengira mereka sudah terinfeksi. Dia pun menembak Joel dan Sarah, namun tiba-tiba saja Tommy datang dan langsung menembak tentara itu. Ternyata tembakan tentara itu kena badannya Sarah dan akibatnya si Joel kehilangan anak kesayangannya. Sungguh terlalu. Oh no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. No. 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 Please. 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 Cerita ini kemudian berlompat jauh ke tahun 2033. Wow. Pada saat ini, 60% penduduk dunia sudah terinfeksi virus CBI. Yang bagi belum terinfeksi virus CBI harus hidup di zona karantina dengan penjaga ketat yang bernama Fedra. Fedra ini merupakan bagian penerbangan bencana Amerika dan mereka diberi kekuasaan untuk zona karantina yang ada di Amerika. Sementara itu, Joel yang 20 tahun kehilangan anaknya sekarang menjadi penyerunduk untuk bisa bertahan hidup. Dia melakukan itu dengan teman yang bernama Tess. Yang dia sering menyelinap keluar zona karantina untuk melakukan penyerundupan. Hingga pada suatu hari, tanpa pengetahuan Joel, Tess pergi sendirian untuk menyerunduk sesuatu keluar kota. Saat dia ingin kembali ke zona karantina, dia diserang dengan anak buah penjual senjata yang bernama Robert. Robert melakukan ini lantaran senjata yang dibeli Joel dan Tess malah dijual kepada orang lain. Inilah membuat Robert ketakutan dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Tess. Tapi untungnya Tess bisa selamat walaupun mengalami sedikit luka di mukanya. Mengetahui hal ini, Joel lalu mengajak Tess untuk mencari Robert. Mereka sampai sebuah tempat yang bernama Area 51. Dan berhadapan dengan anak buahnya Robert. Singkat cerita, mereka berdua menemukan Robert, namun dia malah menembak mereka dan berusaha untuk kabur. Joel dan Tess pun langsung mengejarnya dan tak lama kemudian mereka berhasil menangkapnya. Mereka yang sangat marah kepada Robert lalu bertanya keberadaan senjata. Robert lalu memberitahu bahwa senjata itu dijual ke organisasi yang bernama Fireflies. Fireflies ini merupakan kelompok pemberontak yang bertujuan untuk melawan penindasan Fedra di zona karantina. Jadi guys, para pengungsi di zona karantina selalu diperlakukan buruk oleh Fedra dan mereka ini jarang diberikan makanan selain melawan penindasan mereka.
Mereka juga mencari obat untuk menyembuhkan virus CBI. Saat mengetahui keberadaan senjata, Tess langsung menembak Robert. Tak terselang lama, tiba-tiba datang pemimpin Fireflies yang bernama Marlin datang menemui mereka di sana. Marlin pun berjanji untuk memberikan senjatanya, asalkan mereka harus menyerunduk sesuatu untuknya. Si Joel yang tidak percaya kepada Marlin, kalau Marlin memegang senjatanya lalu menyuruh untuk menunjukkan senjata itu, mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka sampai di rumah persembunyian Marlin. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis muda yang bernama Ellie. Usut punya usut, yang akan kita serundukkan bukan barang, tapi Ellie ini. Inilah. Joel kemudian membawa Ellie ke tempat persembunyiannya. Sementara Tess pergi bersama Marlin untuk melihat keberadaan senjata itu. Singkat cerita, si Joel membawa Ellie ke tempat persembunyiannya, dan pada malam harinya Tess sampai ke tempat persembunyian Joel. Tess mengatakan bahwa Marlin memang mempunyai senjata itu, dan mereka mempunyai barang berharga lain untuk diberikan, asalkan mereka harus menyerundup Ellie. Mereka pun menuju ke Capitol Building atau gedung utama yang berada di tengah Boston untuk menyerahkan Ellie kepada Assalamualaikum, Mamang. Fireflies. Namun di tengah perjalanan mereka dicegah oleh tentara federal yang sedang berpatroli. Tentara itu langsung memeriksa atau men-scan mereka atau mengetahui apa dia terinfeksi atau bukan. Tess dan Joel bebas dari infeksi, sementara Ellie yang ternyata terinfeksi langsung menyerang salah satu tentara tersebut. Ada perkelahian di sana, tapi untungnya mereka membunuh tentara tersebut. Joel dan Tess merasa dijebak oleh Marlin karena menyuruh mereka untuk menyerunduk orang yang terinfeksi, tapi telah menjelaskan bahwa dia sudah digigit 3 minggu yang lalu. Namun dia tidak berubah menjadi runners. Padahal menurut tahap yang tadi saya jelaskan, di awal hanya dibutuhkan 2 hari agar seseorang menjadi runners. Tak lama kemudian, mobil tentara federal datang dan mereka pun langsung melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Ellie pun menjelaskan bahwa dia akan dibawa oleh Dr. Fireflies yang sedang mencari virus CBI. Karena melihat Ellie yang tidak berubah setelah digigit, bahwa Marlin berpikir kalau ada sesuatu di tubuh Ellie yang bisa dijadikan obat untuk infeksi CBI. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke Capitol Building. Singkat cerita, saat melewati beberapa runners dan clickers di sepanjang jalan, mereka pun sampai di Capitol Building. Mereka pun menemukan anggota Fireflies yang telah terbunuh. Joel pun mengajak Tess untuk pulang karena tugas menyerundupkan Ellie telah gagal. Tess ternyata menolaknya dan di sana mengakui bahwa dirinya telah digigit saat di perjalanan tadi. Tess pun menyuruh Joel untuk membawa Ellie ke tempat Tommy. Karena dulunya dia anggota Fireflies, mungkin saja dia masih mengetahui keberadaan mereka. Kalau kalian lupa, Tommy ini adiknya Joel yang ada di awal cerita. Our luck had to run out sooner or later. You going on? No, don't! Don't touch me. Holy shit. She's infected. Joel, Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh, Christ. Oops, right? Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look, there's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's.
Tiba-tiba tentara Fedra datang. Tess menyuruh mereka untuk melarikan diri. Awalnya Joel tidak mau karena Tess memaksa. Joel tidak punya pilihan selain meninggalkan Tess. Sungguh sedih mereka. Mereka pun pergi dan berhasil kabur. Dari sana, karena perjalanan Tommy sangat jauh, jadi Joel mengajak Ellie ke tempat temannya terlebih dahulu. Akan bisa meminjamkan mobilnya. Singkat cerita, mereka sampai di kota Lincoln, di mana ini kotanya temannya Joel yang bernama Bill. Setelah melewati beberapa jebakan dan membunuh beberapa runners, Joel pun akhirnya bertemu temannya Bill. Gak terjadi ketegangan, lantaran Bill tidak suka mereka datang ke sana karena menghancurkan semua jebakan. Ellie pun memperingatkan Bill karena dia pernah berhutang budi kepada Joel dan mereka berharap dia mau membayarnya dengan cara meminjamkan mobilnya. Bill kemudian bilang sekarang tidak ada mobil yang bisa digunakan karena semuanya sudah rusak. Namun mobil-mobil tersebut masih bisa diperbaiki asalkan mereka butuh baterai mobil yang bisa digunakan. Setelah menyiapkan beberapa senjata, mereka pun pergi untuk mencari baterai mobil. Bill mengatakan bahwa ada mobil tentara yang mengalami kecelakaan di sebuah sekolah. Mereka pun pergi dari sana dengan harapan bisa mengambil baterai di sekolah tersebut. Namun setelah menemukan mobil itu, baterai yang mereka cari sudah tidak ada alias hilang. Mereka pun putus asa dan kemudian pergi ke tempat persembunyian Bill yang telah lama tadi kunjunginya. Di sana mereka menemukan mobil yang di dalamnya sudah ada baterai yang bisa digunakan. Mereka pun langsung menghidupkan mobilnya dengan cara mendorong mobil tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga menghadapi runners dan stalkers yang terus-menerus menyerang. Untungnya tak lama kemudian, mobil tersebut bisa menyala dan akhirnya mereka pergi dari sana dengan selamat. Di tengah perjalanan, Bill pun turun dari mobil dan memberikan sebuah selang kepada Joel. Selang ini bisa digunakan untuk Joel mengambil bensin dari mobil lain. Setelah itu mereka pun berpisah dan kemudian Ellie dan Joel pun pergi ke tempat Tommy. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And We square. we're square. And get the fuck out of my town. Oke guys, sudah di sini saja ya. Mungkin secepatnya aku akan mengupload bagian 2. Pasti yang 2 lebih seru daripada ke 1. Oke, di sini aja. Jangan lupa subscribe karena ini video pertama gua. Jadi see you next time. Aku makan dulu, lapar.